Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih juga buat Pak David atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian yang selalu setia di dalam doa pagi hari ini. Kita tahu bahwa setiap keluarga itu membutuhkan campur tangan Tuhan. Karena membangun sebuah keluarga itu tidak mudah. Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai anak, entah kita sebagai seorang istri, betapa sulitnya membangun sebuah keluarga. Jadi tidak ada satu keluarga pun yang sempurna karena di dalamnya itu ada orang-orang berbeda yang tentunya juga tidak sempurna. Jika mereka ini dikumpulkan dalam satu lingkungan rumah gitu, mungkin akan sangat mungkin jika terjadi sebuah konflik. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu, yang sanggup mencintai dengan sempurna, sehingga akan sangat mungkin jika muncul adanya permasalahan. Namun ketika masalah muncul dalam keluarga, yang paling penting bukanlah menghindari persoalan yang ada, melainkan bagaimana menyikapi persoalan ini atau permasalahan ini dengan cara yang benar. Untuk itu kita akan sama-sama belajar pagi hari ini dari keluarga Hana dan Elkana yang mungkin sudah sering kita dengar, yang didasarkan dari 1 Samuel 1 ayatnya yang pertama sampai ke-20. Karena ayatnya cukup panjang, jadi saya akan membacakan secara cepat bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya ya di slide yang sudah dibagikan. Tema kita pagi hari ini akan saya beri judul doa yang mengubahkan diri kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia. Katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama.
ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa, maaf ya, natsnya cukup panjang gitu ya, tapi saya percaya kita semua sudah sering banget nih mendengarnya. Dan kita tahu bahwa kehidupan daripada Elkana dan Hana ini di awal pernikahan mereka ini tampaknya sangat bahagia gitu ya, kesannya sangat bahagia. Nama Hana ini memiliki arti kata anugerah atau kasih karunia. Namun ternyata hidup Hana sepertinya tidak sesuai dengan namanya, karena tampaknya hidup Hana ini jauh banget dari kasih karunia, dan ini menjadi beban berat buat Hana. Mungkin kita juga pernah melihat pasangan, pernahkah mungkin kita melihat pasangan hidup yang memiliki kekayaan, memiliki cinta, namun ternyata mereka tidak bahagia. Dan ini terjadi di dalam hidupnya Hana, di mana suaminya ini sangat mengasihinya, suaminya juga kaya, tapi Hana ini tidak bahagia. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Elkana ini seorang yang kaya, seorang yang mengasihi Hana? Di dalam ayatnya yang pertama dituliskan silsilah keluarga Elkana yang menyiratkan akan kehormatan dari keluarga yang terpandang. Keluarganya ditulis satu-satu tadi, bin gitu ya. Dan dikatakan bahwa Elkana ini juga mempunyai dua orang istri, Penina dan Hana, di mana tradisi pada budaya pada masa itu, ketika memiliki istri dua, mempunyai banyak anak, berarti perlu ditopang dengan keuangan yang cukup baik gitu ya. Dan kita tahu Elkana ini juga mempersembahkan persembahan setiap tahun, dari tahun ke tahun, membawa rombongan keluarganya yang cukup besar ke rumah Tuhan di Shilo. Ini tempat yang cukup jauh, jadi tentunya kalau membawa rombongan yang banyak perlu transportasi, penginapan, semuanya memerlukan biaya yang besar gitu ya. Dari persembahan, dari daging persembahan yang diberikan Elkana itu juga menyiratkan kekayaannya. Kalau orang biasa yang kurang mampu gitu, biasanya memberikan daging perkutut, dagingnya sedikit gitu ya. Tapi persembahan yang diberikan Elkana ke rumah Tuhan ini bisa dibagi sebagian buat imam dan sebagian dibagikan buat keluarga yang tadi demikian besar, demikian banyak ya keluarganya gitu. Artinya persembahannya ini cukup banyak, dan ini menunjukkan bahwa Elkana ini juga orang yang kaya. Selain kaya, dia juga sangat mengasihi Hana. Ini terlihat ketika Elkana ini memberikan persembahan ya, tadi yang sebagian diberikan kepada imam, dikatakan lagi yang sebagian itu diberikan kepada Penina dan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian, dan kepada Hana diberikan satu bagian gitu ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang mungkin nampak lebih jelas. Slide berikutnya boleh, Adin. Jadi dikatakan begini, but to Hana he will give a double portion. Jadi kepada Hana ini diberikan double portion gitu. Kalau kita lihat di situ satu bagian gitu, double portion gitu. For he loved Hana. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lama juga dikatakan Hana ini diberikan bagian yang pilihan, bagian yang terutama karena kasihnya Elkana ini kepada Hana. Dan dari bagian yang diberikan Elkana ini kita juga bisa memahami bahwa memang Elkana ini sebenarnya mengasihi Hana, dan dia juga berusaha untuk menghibur Hana karena ia tahu Penina, madunya ini sering menyakiti Hana. Meskipun Elkana ini mempunyai dua istri gitu ya, dia selalu menghibur Hana yang berduka karena tidak memiliki keturunan, sebab Hana ini mandul. Maka kata Elkana kepada Hana, kalau kita baca di ayatnya yang ke-8, dikatakan slide berikutnya ya nanti ya. Bukankah aku ini lebih berharga bagimu?
Jadi dikatakan sama Elkana, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak? Inilah penghiburan yang mencoba diutarakan oleh Elkana. Jadi jelas Elkana ini satu orang kaya, yang kedua dia mengasihi Hana. Tapi apakah itu cukup buat Hana? Ternyata tidak, karena Hana ini memiliki kesedihan yang di luar penghiburan. Mengapa kesedihan Hana ini tidak cukup untuk diberikan penghiburan yang seperti itu? Boleh slide selanjutnya ya? Jadi mengapa tidak ada penghiburan yang cukup buat Hana? Yang pertama, karena pada masa itu seorang perempuan yang mandul artinya tidak memiliki masa depan. Biasanya seorang suami jika memiliki harta kekayaan akan diberikan kepada keturunannya, terutama yang laki-laki ya. Jika Hana tidak memiliki keturunan, artinya itu satu persoalan yang serius. Jika suaminya mati nanti dan dia tidak memiliki keturunan, maka Hana ini hidupnya tentu akan bergantung kepada madunya serta anak-anak dari madunya, yang kita tahu bahwa mereka sangat membenci Hana. Jadi jelas di sini bahwa Hana tidak memiliki masa depan. Yang kedua, seorang istri yang mandul pada masa itu, mereka harus siap-siap mengalami poligami. Karena budaya masa itu tuh bukan membenarkan poligami, tapi itu dianggap sesuatu yang wajar seperti itu ya. Terkadang mereka juga mengambil budaknya untuk memberikan keturunan, seperti kita tahu dalam kisah Abraham dan Sarah. Dan ternyata Penina ini juga memang sangat-sangat membenci Hana. Kenapa? Tuhan dikatakan begini, Tuhan menutup kandungan Hana. Dan hal ini dianggap sebagai penghukuman dari Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun Penina ini selalu menyakiti hati Hana, menggusarkan hatinya, karena menganggap Hana ini seorang yang berdosa. Kemandulannya itu karena sebuah dosa dan mendapat penghukuman Tuhan, seperti itu. Sehingga membuat Tuhan menutup kandungannya, seperti itu ya. Banyak kemandulan dalam Alkitab, seperti kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat ke-18 juga dikatakan, Tuhan menutup kandungan semua perempuan di istana Abimelek sebagai sebuah penghukuman dari Tuhan. Namun kita juga tidak tahu ya dengan pasti apakah kemandulan Hana ini karena sebuah dosa atau apa, tapi yang pasti hal ini tuh dianggap Penina seperti itu, sehingga ini dipakai untuk oleh Penina ini untuk menggusarkan hatinya, gitu loh. Jadi inilah persoalan bagi Hana, dia itu sangat butuh penghiburan. Dan orang yang diharapkan dapat mendukungnya, yang dapat menghiburnya tentu suaminya, tentu orang terdekatnya. Namun tampaknya Elkana ini bukan penghibur yang baik. Elkana hanya berkata, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku ini lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kayaknya ini satu penghiburan yang luar biasa gitu ya buat seorang laki-laki berkata seperti itu kepada istrinya. Tapi saya juga wanita gitu, memahami gimana perasaannya gitu. Apa yang dikatakan Elkana ini mungkin kayaknya belum pas gitu untuk menjadi sebuah penghiburan gitu. Masih kalau kita lihat dari kalimatnya masih ada kesan keegoisan. Mungkin kalau supaya tidak nampak egois gitu, mungkin kalau saya gitu ya. Mungkin Elkana bilangnya gini, bukankah engkau atau saya gitu, atau bukankah Hana engkau istriku jauh lebih berharga daripada 10 anak laki-laki gitu loh. Tapi bukankah, kalau Elkana kan mengatakan bukankah aku lebih berharga, jadi kayaknya egois seperti itu ya. Jadi Hana melihat ini belum menghiburnya, dan Elkana dianggap gagal dalam menghibur Hana. Hana sebenarnya tidak meragukan cintanya Elkana, namun persoalannya tidak mungkin hanya diselesaikan dengan cinta. Kesedihan Hana ini karena tidak memiliki masa depan, terus disakiti oleh orang-orang sekitarnya. Suaminya tidak dapat memahaminya, tidak dapat menghiburnya. Maka harapan Hana selanjutnya ini pergi kepada hamba Tuhan di Silo itu ya, tempat Elkana dan Hana juga keluarganya biasa mempersembahkan korban yang ada Imam Eli di situ ya.
Hana berdoa di situ, namun ketika Hana berdoa tanpa suara dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, justru Imam Eli ini menyangka bahwa Hana ini perempuan dursila yang sedang mabuk, mungkin dianggap mengotori rumah Tuhan gitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang mengecewakan bagi Hana, karena pemikiran Hana, Imam Eli pasti dapat menolongnya. Ternyata hamba Tuhan pun juga dianggap tidak mengerti gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang telah kita pahami di atas, pada akhir, apakah ini menjadi satu akhir bagi hidupnya Hana? Ternyata tidak. Boleh slide selanjutnya. Ternyata tidak. Mungkin kita juga pernah berada dalam situasi yang sama. Ada persoalan berat di dalam rumah tangga, ada orang-orang yang tidak bisa memahami. Hamba Tuhan pun mungkin tidak bisa memberikan pemahaman, pertolongan gitu. Kesalahpahaman seperti ini jelas sangat menyakitkan bagi seorang seperti Hana. Namun ini bukan menjadi satu akhir dari kehidupan kita. Kehancuran bukanlah akhir dari kehidupan kita, karena yang menentukan pada akhirnya itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Kalau Tuhan ingin memulihkan keluarga kita, maka itulah yang akan terjadi. Jangan sampai kita ini kehilangan pengharapan, berputus asa, karena kita tahu bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika Hana mengalami segala persoalan yang mungkin mengecewakan, Hana ini meresponi dengan datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan cara yang tepat. Jadi marilah kita meresponi setiap persoalan yang mengecewakan dalam kehidupan kita dengan cara yang tepat, yaitu berdoa dengan cara yang tepat. Bagaimana seharusnya kita ini berdoa dengan cara yang tepat? Yang pertama saya akan bagikan, kita berdoa dengan ketulusan hati. Jadi kita berdoa dengan ketulusan hati. Bagi anak-anak Tuhan, persoalan itu bukan akhir dari perjalanan, namun hanya perjalanan untuk menuju sebuah kemenangan. Hana menolak untuk menyerah dan dia memilih berserah kepada Tuhan yang menutup kandungannya. Hana berdoa dengan ketulusan hati. Jika kita lihat, kita baca kembali ya, nanti di review lagi itu karena ayatnya demikian panjang. Kita akan menemukan kata hati diucapkan berkali-kali. Seperti dikatakan, Penina menyakiti Hana, Hana mengungkapkan kepedihan hatinya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, gitu ya. Dalam terjemahan lain itu dikatakan gini, Hana itu meratap dengan hati yang pahit, gitu. Dia ini benar-benar terganggu, dia benar-benar menderita, sehingga dia mencurahkan seluruh jiwanya. Dan ini menunjukkan bahwa Hana ini tidak pura-pura. Apa yang ada di dalam hatinya dia tumpahkan, dia keluarkan gitu. Dia berdoa dengan hati dan tidak menutupi apapun. Dan dia sungguh-sungguh apa yang dirasakan itu coba diungkapkan. Tidak mencoba berpura-pura bahwa keadaannya baik-baik aja gitu. Tidak pula menutupi hatinya yang sedang hancur. Dia tampil apa adanya. Mengungkapkan semua di hadapan Tuhan. Itulah doa yang disertai ketulusan hati. Jadi marilah setiap kali kita berdoa, kita jujur di hadapan Tuhan dan berdoalah dengan ketulusan hati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, next, kita berdoa dengan kerendahan hati. Hana ini berdoa dengan kerendahan hati. Kita melihat dalam di ayatnya yang ke-11, Hana menyadari bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Artinya Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Hana juga menyebut dirinya berkali-kali hamba, hamba, hamba. Sebutan yang diulang berulang kali ini sebagai sebuah penekanan. Gitu. Banyak orang gagal berdoa seperti Hana. Mereka menganggap dirinya itu tidak banyak orang gagal seperti Hana. Mereka menganggap diri pantas dan layak untuk ditolong atas persoalan mereka. Mereka tidak datang dengan kerendahan hati, namun justru datang tuh dengan kesombongan, datang merasa saya layak untuk ditolong. Fokusnya hanya pada keegoisan dan kepentingan kita semata-mata, kepentingan kita pribadi. Jadi itu bukan doa yang disertai kerendahan hati. Jadi ketika kita datang berdoa, kita ini siapa gitu. Jangan merasa Tuhan aku ini sudah pelayanan sekian lama gitu. Aku ini punya masalah gitu. Kenapa aku belum ditolong? Kenapa penyakitku belum sembuh gitu. Membawa istilahnya
diri bukan dengan kerendahan hati, tapi membawa diri kita dengan penuh kesombongan yang seperti itu. Oke, next selanjutnya. Yang selanjutnya kita berdoa dengan iman. Hana ini berdoa dengan iman. Dari kisah ini Imam Eli tampaknya tidak mengetahui atau belum mengetahui isi doa Hana. Ayo next selanjutnya. Namun Imam Eli sudah meyakinkan Hana bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-17. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jadi pada masa itu orang paham banget siapa Imam Eli. Dan pernyataan yang dinyatakan oleh Imam Eli kepada Hana itu sangat-sangat cukup buat Hana. Cukup untuk mengubahkan Hana. Keadaan Hana waktu itu memang belum berubah, kita tahu belum berubah. Tetapi dirinya sudah diubahkan. Ini poinnya. Bukan karena keadaan Hana yang berubah, tapi diri Hana lah yang telah diubahkan. Pandangannya, sikap hatinya, cara meresponi keadaan Hana ini diubahkan sehingga Hana akhirnya mau makan, mukanya tidak muram lagi, seperti itu ya. Sebelum Tuhan mengubahkan keadaan Hana, Tuhan lebih dulu mengubahkan perasaannya, mengubahkan hatinya, mengubahkan imannya. Setelah itu barulah Hana mendapatkan apa yang dia doakan. Kalau kita lihat di ayat ke-20, kita tahu bahwa baru setahun kemudian Hana mengandung. Dan itu juga bukan waktu yang singkat ya buat seorang untuk mendapatkan jawaban doa. Namun semua itu karena Tuhan telah mengubahkan hati Hana, juga imannya Hana. Jadi kalau mau berdoa dengan iman, karena doa dengan iman itu bukan doa yang mengubah keadaan, tapi mengubahkan diri kita, gitu ya. Mengubahkan diri kita itu terutama. Jadi marilah kita meresponi persoalan yang mengecewakan hidup kita dengan cara yang tepat, yaitu berdoa yang tepat. Jika kita tidak memiliki harapan, kita sering disakiti terus-menerus, kita dipandang rendah, tidak ada pertolongan dari sekeliling kita, mungkin hamba Tuhan juga tidak ada, tapi Hana itu tetap bisa berdoa dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan iman. Makanya Tuhan menjawab apa yang Hana doakan. Next slide. Slide selanjutnya. Apa yang dialami Hana ini sebenarnya bukanlah sebuah persoalan personal, gitu ya. Bukan hanya tentang keluarganya Elkana, namun ini yang pasti tentang, kalau perikopnya kita baca kembali berulang-ulang, ini tentang Israel, tentang umat pilihan Allah. Dan jika kita baca dengan teliti tentang kisah ini, merupakan persiapan dari Tuhan untuk keberlangsungan umat Israel ke depan. Dia sedang mempersiapkan seorang pemimpin baru. Karena kita tahu Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli ini ternyata bukan imam-imam yang benar. Nanti kita baca di pasal selanjutnya gitu. Eli sendiri sudah tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Bangsa Israel berada dalam sebuah krisis yang besar dan mereka sangat membutuhkan seorang pemimpin yang benar. Umat Tuhan perlu mendapatkan pimpinan dan kebenaran. Jadi melalui Samuel, anak yang dilahirkan Hana ini, Tuhan memilih Saul untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Dan yang paling penting, melalui Samuel, Tuhan mengangkat Daud, hambanya menjadi raja. Jadi intinya kisah yang dialami Hana ini mengarahkan pada satu persoalan yang jauh lebih besar. Dari kisah ini terlihat bahwa Tuhan seringkali memakai kita, lebih daripada apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita doakan atau kita harapkan. Hal yang sama juga terjadi pada Hana. Bukan hanya untuk menghapuskan aibnya Hana, bukan hanya untuk menjamin masa depannya, namun terlebih lagi ini tentang Tuhan, tentang perjanjian Tuhan yang ingin dinyatakan. Begitu juga dengan kita, ketika Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan menolong kita, itu seharusnya tidak serta-merta berhenti hanya sampai kepada kita, namun kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar untuk kita. Mungkin kita dalam situasi keluarga yang benar-benar hancur saat ini. Jangan khawatir karena ada harapan, pengharapan bagi kita. Ketika kita semakin dihancurkan, siapa tahu Tuhan itu punya rencana-rencana yang semakin luar biasa, semakin besar buat kita. Mungkin juga sebelum Tuhan memakai kita sebagai alatnya, Tuhan menghancurkan kita supaya kita, ketika Tuhan memakai kita
kita tidak lagi menjadi orang yang sombong. Mungkin Tuhan sedang memaksa kita menaruh di tempat yang paling rendah, supaya nanti ketika Tuhan meletakkan kita di tempat yang jauh lebih tinggi, kita tahu bagaimana artinya bersyukur. Dan kita juga bisa menjaga hati kita, karena kita tahu bahwa kita pernah hancur dan Tuhan pernah memulihkan keadaan kita. Demikian sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita renungkan dapat menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.